Selamat pagi, Bapak. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Eh, jadi gini Bu, kami itu ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan bagaimana sih penyelesaian masalah di sekolahan tersebut seperti itu. Oke, Silakan, kita Pak. ya langsung ke pertanyaan ya Bu. Ya, silakan. Oke. Yang pertama nih Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk rayu moral? Kalau selama ini, yang pertama jelas Pak, kita harus tahu dulu lah permasalahannya. Tidak hanya di satu pihak, tapi kita juga harus mendengarkan dari kedua belah pihak atau berbagai pihak. Nah, kemudian kita juga harus menggali, kenapa sih kok bisa terjadi masalah ini? Penyebabnya dulu apa? Apakah itu memang dari intern sekolah atau memang dari eksternal sekolah? Nah, setelah itu baru kita bisa mencari kesimpulannya. Oh, setelah tahu nih, ternyata dari berbagai pihak, iya, kita sudah mengidentifikasi juga sumber masalahnya, baru kita mencari kesimpulan. Nah, apalagi kan sebagai seorang pemimpin, kita nggak bisa ya Pak ya, cuman mengambil atau mendengarkan dari salah satu pihak. Jadi memang harus dari berbagai pihak dan mungkin permasalahan itu dari berbagai faktor gitu Pak. Oke, jadi memang dalam penyelesaian sebuah masalah itu harus dari berbagai macam sumber masalah ya. Benar Pak. Yang kedua nih Bu. Iya Pak. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan teruntuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebijakan dan lain-lain. Ini pasti sering sekali kita ketemu dengan dilema-dilema sering seperti sekali ini. Pak. Yang pasti harus menempatkan posisi senetral mungkin Pak. Kemudian kita juga harus objektif, kita nggak bisa nih harus memihak ke salah satu pihak. Kemudian kita lebih mencari solusi yang lebih banyak mudorotnya gitu loh Pak, daripada keburukannya. Jadi ya tetap kita harus bertanya mungkin dengan berbagai pihak, kita konsultasi juga. Jadi tidak langsung mengambil keputusan, tetap kita harus lakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Gitu. Oke, jadi sebuah keputusan itu harus memang benar-benar keputusan bersama dan untuk kepentingan bersama. Benar seperti sekali, intinya ya. Pak. Oke. Yang ketiga Bu, Iya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam penyelesaian masalahnya? Yang pertama harus kita gali dulu Pak permasalahannya. Kenapa sih permasalahan itu bisa terjadi? Kemudian pihak-pihak mana saja yang terkait dalam masalah itu. Gitu. Kemudian kita bisa juga mencari penyebabnya atau latar belakangnya kenapa masalah itu bisa terjadi. Baru kita mulai pertimbangkan apakah masalah itu bisa diselesaikan intern atau perlu pihak-pihak lain yang membantu penyelesaian masalah itu. Kemudian dengan adanya koordinasi itu kita kondisikan. Nah, kita selesaikan masalah itu, baru kemudian kita rembukan, kita selesaikan bersama sehingga penyelesaiannya semua pihak itu dapat menerima lah penyelesaian dari masalah itu. Jadi sebuah keputusan itu memang benar-benar bisa dirasakan hasilnya oleh semua orang, intinya seperti itu ya. Gitu. Jadi tidak hanya face to face, ibaratnya ya harus semuanya tahu gitu Pak. Jangan sampai kita kayak membeli kucing dalam karung lah ya Pak ya. Oke. Yang keempat nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pasti komunikasi Pak. Karena segala sesuatu itu perlu komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kita juga perlu tahu sudut pandang dari berbagai pihak yang terlibat dalam masalah itu. Jadi kita tidak hanya mengambil keputusan dari keinginan saya saja atau keinginan salah satu pihak, tapi dikomunikasikan sehingga terjadi satu keputusan yang memang diterima oleh semua orang. Jadi sebuah keputusan yang memang intinya untuk kebersamaan ya? Iya, benar sekali. Oke. Selanjutnya lagi nih, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya. Kalau tantangan itu pasti banyak sekali, Pak. Ya, apalagi bertemu dengan berbagai macam orang, bertemu dengan berbagai macam karakter. Gitu, Pak. Apalagi tantangan baik itu lingkungan, kemudian suku, etnik dari orang tersebut juga berbeda. Justru dengan hal itu kita jadi mulai belajar dan kita harus belajar gitu.
bagaimana kita bisa menghadapi karakter orang, bagaimana kita bisa mengendalikan ego kita agar kita tidak tidak ikut terpancing lah dalam memperkeruh situasinya. suasana itu ibaratnya gitu. Jadi ya harus tetap belajar lah. Intinya berarti dalam penyelesaian masalah dan tantangan tersebut ya kita pelajari tantangan tersebut apa. Iya, Gitu. benar Pak. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau sejenis jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, dan atau langsung menyelesaikan di tempat, begitu ada masalah langsung diselesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal dalam penyelesaian dalam bentuk prosedur, mungkin ya hal yang seperti itu, gimana itu Bu? Mungkin. Jadi kalau masalah itu kita tergantung prioritas Pak. Kalau memang masalah itu urgent dan memang harus diselesaikan saat itu juga, ya kita harus selesaikan. Tapi ketika masalah itu merupakan masalah yang ibaratnya memang selalu ada gitu ya, kita lakukan jadwal, kita lakukan biasanya entah itu kalau dengan orang tua mungkin setahun 2 kali kita lakukan pertemuan dengan wali murid, kalau dengan guru ya kita dengan rapat tiap bulan kita lakukan. Nah, seperti itu. Tapi kalau memang tergantung skala prioritas itu tadi Pak. Kalau memang urgent ya harus kita segera selesaikan masalah itu. Tergantung dengan keadaannya. Iya, benar. Memang harus hari ini ada masalah, hari ini kita selesaikan, harus. Kita selesaikan. Tapi kalau memang perlu sebuah pemikiran bersama dan lain-lain, mungkin itu yang perlu waktu ya. Benar. Oke. Apakah seseorang atau faktor-faktor, ada orang dan faktor yang selama ini memudahkan atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pasti semua unsur, semua yang terlibat di dalam sekolah, baik itu guru, wali murid, komite, atau mungkin bahkan bisa juga dari siswa. Jadi ide-ide dari siswa itu bisa kita pakai atau sebagai faktor pendukung kita dalam menyelesaikan masalah. Jadi semua unsur itu memang terlibat dan memang kita gunakan sebagai bahan pertimbangan gitu, untuk menyelesaikan. Jadi, semua yang kita miliki memang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ya Bu. Benar. Oke. Yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini? Yang pertama, yang pasti komunikasi itu ternyata penting ya Pak. Gitu. Bahwa kita harus bisa sebagai pendengar yang baik, kita juga harus bisa sebagai bisa mengkoordinir gitu. Apalagi sebagai seorang pemimpin ya harus bisa menjadi entah itu hakim, entah itu sebagai pendengar orang tua gitu di sekolah. Kemudian kita bisa belajar dari berbagai pihak, ternyata tidak hanya, jangan sampai kita merasa kita paling pintar di sekolahan itu, karena ternyata mungkin kita bisa belajar dari anak-anak gitu, dari wali murid, atau bahkan kita bisa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di sekolahan itu. Nah kemudian baik kita sebagai pemimpin maupun sebagai pendidik ya yang pasti harus sabar gitu. Gimana caranya kita tidak mengedepankan ego dan kepentingan kita, tapi ya kita harus bisa legowo, kita harus bisa menerima berbagai pertimbangan, berbagai pendapat gitu. Oke, jadi banyak sekali ya hal yang bisa kita petik dari pengalaman kita penyelesaian masalah-masalah itu ya, terkait dengan keadaan dan memang keadaan diri kita sendiri. Iya. Oke, terima kasih Ibu untuk waktu dan semuanya yang diberikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga sukses. Jadi kami itu dari calon guru penggerak Pak, ada kegiatan kami mewawancarai kepala sekolah terkait dengan bagaimana penyelesaian masalah dengan kasus-kasus dilema etika dan bujuk rayu moral yang sering sekali terjadi di sekolahan-sekolahan kita. Terima kasih ya Pak ya. Dilema etika atau bujukan moral itu adalah suatu permasalahan memang yang harus diselesaikan di sekolah secara bertahap. Intinya kasus pertama harus diidentifikasi terlebih dahulu oleh pihak sekolah. Identifikasi kasus ini tentunya kami duduk bersama dengan para wali kelas, mungkin kami mengundang komite juga, yang artinya tujuan dari duduk bersama kami dengan para wali kelas adalah untuk memetakan permasalahan tersebut apakah masuk ke dilema etika atau masuk ke bujukan moral, seperti itu Pak. Oke, jadi kita
harus memetakan dulu dia masuk ke dilema etika atau iya. merayu moral seperti itu ya. Intinya itu. Jadi setelah kita petakan, setelah kita ketemu solusinya ketemu pemetaannya apakah dia etika atau masuk dilema moral, baru kita selesaikan masalahnya secara bertahap. Oke. Selanjutnya nih Pak, Ya. selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Kepentingan yang satu benar dan yang kedua benar. Selanjutnya ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana? Oh ya. Terima kasih Pak. Dalam pengambilan keputusan kami selalu menggunakan metode diskusi. Jadi intinya ketika ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan yang semuanya adalah benar, maka kami akan melihat seberapa besar manfaatnya untuk sekolah dalam setiap kasus yang kami hadapi. Itu Pak. Jadi kami diskusi dengan wali kelas, dengan yang pihak-pihak terkait, menentukan mana yang berdampak lebih besar kebajikan itu terhadap sekolah kami yang kita hadapi. Oke, jadi mempertimbangkan nilai Iya, kebajikan yang ada kebajikannya. dalam keputusan itu ya. Iya, Oke. kita ambil. Lanjut lagi Pak, langkah atau prosedur yang biasanya dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut selama ini. Oh iya. Langkah-langkah dalam mengambil keputusan yang saya lakukan selama ini adalah yang pertama mengadakan diskusi bersama Dewan Guru. Ya, itu yang pertama. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah yang muncul. Itu. Oke, Kemudian yang ketiga mengkonfirmasi kemudian memvalidasi data-data dan menentukan siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Itu Pak ya. oke, jadi nggak ujuk-ujuk langsung kita selesaikan gitu ya. Tidak, jadi ada langkah-langkah. Ada langkahnya. Oke. Hal apa saja nih Pak yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi ada beberapa hal yang memang dianggap efektif dalam memecahkan suatu masalah khususnya dilema etika. Dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika sangat efektif ketika kita berdiskusi dengan seluruh pihak yang terkait, itu Pak. Jadi intinya tetap kita duduk bersama, kita berdiskusi untuk memecahkan atau memutuskan suatu kasus-kasus seperti dilema etika tersebut. Oke, jadi intinya ya kolaborasi dengan semua pihak ya. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Yang menjadi tantangan dalam permasalahan kasus dilema etika yaitu ketika kita berhadapan pada kasus yang terjadi pada siswa ini contohnya ya, kita harus memperhatikan faktor psikologisnya terlebih dahulu ya, anak sebagai pertimbangan utama. Perkembangan akademik dan non akademik itu yang menjadi tantangan kami dalam menyelesaikan masalah dilema etika di sekolah kami. Oke, jadi kita pertimbangkan psikologi, terus kemampuan akademik, non akademik. Iya. Jadi semua latar belakang kita gali dulu baru kita memutuskan suatu masalah. Ya. Oke. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika? Jadi ya. Gimana Pak? Lanjut ya. Jadi masalah tata kelola itu adalah penjadwalan tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus Pak ya. Ya. Tata kelola dalam menyelesaikan kasus dilema etika dibuat dengan sesuai kasus yang ada ya. Jadi ada kalanya diselesaikan dalam satu waktu, ada kalanya juga diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Artinya sesuai tingkat kesulitan kasus tersebut. Itu prosedur yang dijalankan saat menangani kasus siswa. Yang pertama, pendekatan